Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Teknik semuanya. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam ya. Dimanapun atau kapanpun Sobat Teknik menyaksikan podcast Grafika pada episode kali ini. Nah, saya Najumuddin Tasarruf Salam sebagai host pada episode kali ini ditemani oleh tamu yang istimewa, spesial juga, tapi mungkin udah familiar ya. Yaitu Pak Dekan Fakultas Teknik. Selamat siang Pak Dekan. Ya, selamat siang. Kesempatan kali ini kita akan banyak berbicara atau berbincang tentang komitmen Fakultas Teknik UGM menuju zona integritas wilayah birokrasi bersih melayani WBBM, Pak. Gitu. Nah, ini adalah sebuah tindak lanjut dari apa yang telah kita raih sebelumnya, Bapak. Kita telah mencapai atau mendapatkan predikat WBK, wilayah bersih atau bebas dari korupsi ya, WBK. Nah, pada 2021 lalu begitu. Nah, bagaimana sesungguhnya pandangan Pak Dekan terkait prestasi atau capaian tersebut begitu, Pak? Ya, oke. Baik, yang pertama tentang capaian BPK tahun 2021. Secara prinsip capaian itu adalah capaian bersama Fakultas Teknik, baik itu tendik, dosen, dan mahasiswa. Ini adalah capaian yang luar biasa dan tentu hal itu menjadi satu modal bagi Fakultas Teknik untuk terus menggaungkan tentang integritas. Jadi capaian WBK itu justru menjadi satu hal yang kami pandang sebagai tantangan bagaimana mewujudkan lingkungan yang berintegritas. Oke, tantangan Pak ya. Nah, sesungguhnya kalau misalkan berbicara tentang tantangan itu pasti akan ada dampaknya juga Pak ya. Nah, sekiranya kalau menurut Bapak dampaknya secara internal maupun eksternal itu ada nggak sih Pak? Gitu. Ya tentu ada. Pada saat kami meraih itu, kemudian kami mencantumkan label WBK di website kami, kemudian mencantumkan juga di berbagai macam video channel kami bahwa kami sudah WBK. Dampak yang paling kemudian kami rasakan, kami menjadi bersemangat untuk terus ya, menuju level yang lebih tinggi yaitu WBBM. Jadi semangat kami, terutama tim inti dari tim inti dari pembangunan zona integritas ini. Jadi menjadi semangat dan kami menjadi semakin semangat untuk terus mencari kira-kira apa yang harus kami lakukan agar Fakultas Teknik ini menjadi lingkungan yang betul-betul berintegritas. Oke. Nah, bahkan kalau nggak salah beberapa instansi datang ke sini untuk berguru Pak. Ya. Sejak kami mendapat itu sudah mungkin puluhan instansi dari perguruan tinggi lain maupun dari instansi pemerintah daerah datang ke Fakultas Teknik untuk menanyakan tentang bagaimana kami bisa meraih predikat BPK. Apa yang kami lakukan, kami ceritakan apa adanya bahwa sebetulnya meraih WBK ini bukan satu tujuan utama. Yang kami lakukan sebetulnya adalah melakukan inovasi, perubahan-perubahan, bagaimana Fakultas Teknik menjadi lingkungan yang mendukung proses pembelajaran, meluluskan alumni-alumni yang berintegritas dan seterusnya. Jadi itu motivasi kami awalnya. Kami sudah membangun inovasi-inovasi itu sejak 2017 sebetulnya, membangun aplikasi-aplikasi untuk membuka transparansi, membuka akuntabilitas, sudah cukup lama sebetulnya. Oke, nah berarti sesungguhnya konsep integritasnya itu kalau misalkan di lingkungan kita ini, di lingkungan Fakultas Teknik terkait, ya itu Pak ya, bahkan soal pembelajaran juga ya, untuk masuk pembelajarannya terkait dari tendiknya, dosen-dosennya, pelayanannya, gitu ya. Ya betul, integritas kami pandang sebagai satu hal yang harus kami kuatkan karena sebagai institusi pendidikan tentu kita berharap Fakultas Teknik UGM ini mampu meluluskan lulusan yang berintegritas. Kita saat ini cukup prihatin dengan beberapa berita tentang misalnya
indeks integritas perguruan tinggi di Indonesia ini sangat rendah. Ini dikaitkan dengan dosen dalam menghasilkan karya ilmiah. Jadi cukup banyak paper-paper yang diidentifikasi sebagai hasil kerja yang prosesnya diragukan integritasnya. Oke. Kemudian yang lain juga saya membaca banyak pemakluman atau normalisasi baru terhadap pelanggaran-pelanggaran yang itu sebetulnya ada katanya dengan integritas. Misalnya titip presensi. Titip presensi itu di kalangan mahasiswa sudah dinormalisasi hal yang wajar. Tetapi kalau kita mau jujur, itu kan hal yang tidak berintegritas. Iya, betul. Tapi dinormalisasi. Ya, kira-kira itu. Oke. Siap, Pak. Nah, berarti kalau misalkan intinya di lingkungan kita tadi menyeluruh, Pak, ya, seluruh sivitas, bagaimana caranya kita untuk bisa menegakkan integritas itu. Nah, untuk ini, Pak, sesungguhnya kita akan memiliki prinsip, ya. Nanti kan kalau misalkan berbicara tentang implementasinya, bagaimana caranya biar bisa diimplementasikan oleh seluruh sivitas. Nah, ada nggak sih, Pak, prinsip dalam grand design-nya Pak Dekan untuk nantinya bisa itu akan kita pegang gitu? Ya, secara prinsip pada prinsipnya kita hanya ingin bahwa kita tidak ada toleransi terhadap pelanggaran sekecil apapun itu. Jadi semua harus sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan peraturan yang ada. Penyimpangan terhadap peraturan itu kan artinya pelanggaran, bisa pelanggaran disiplin, bisa pelanggaran integritas. Secara konsep hanya itu saja, bahwa Fakultas Teknik tidak akan mentolerir pelanggaran ketentuan peraturan sekecil apapun itu. Sekecil apapun, ya, itu perlu digarisbawahi, Pak, ya. Ya. Itu ada prinsipnya. Nah, terus ini, Pak, kan sekarang itu kan Fakultas Teknik kan punya slogan, ya. Jadi kalau satunya kita UGM berintegritas, unggul, gigih, mandiri, berintegritas. Nah, jadi sesungguhnya tuh kalau misalkan dari slogan itu yang ingin disampaikan sebetulnya apa gitu, Pak? Jadi melalui slogan UGM berintegritas ini itu. Sebelumnya slogan teknik itu kan teknik jaya, jaya. Kalau teknik 3 kali, jayanya 3 kali. Nah, saya waktu itu mendengar ini maknanya apa, lalu tujuannya untuk apa. Slogan itu seperti hanya ya semangat saja, tidak ada nilai value yang lebih dari sekedar semangat saja. Sehingga kemudian saya coba cari slogan yang baru, bagaimana bisa kemudian dijadikan slogan lebih luas dari semangat. Teknik unggul, gigih, mandiri, dan berintegritas. Jadi kita Fakultas Teknik ini ingin tentu menjadi fakultas yang unggul dalam berbagai bidang penelitian, bidang pengabdian masyarakat, dan juga dalam pendidikan. Kemudian mandiri ini yang sangat penting, bahwa kalau kita bicara universitas secara nasional, universitas ini punya peran yang sangat penting untuk mensupport kemandirian bangsa. Kita bicara teknologi saat ini misalnya, kalau kita mau jujur, ya, kita itu sangat tergantung pada produk-produk dalam luar negeri, ya. Ini coba kita lihat di sekitar kita ini, mana yang buatan dalam negeri, nggak ada. Kemudian kalau bicara pertahanan negara, senjata kita itu kan semuanya dikendalikan luar negeri. Pesawat, bom, alutsista, ya. Itu semuanya tergantung ke luar negeri. Bahkan jaringan telekomunikasi ini semuanya terkendali dari luar negeri. Nggak ada yang mandiri kita. Nah, kita semangat itu, mandirinya itu adalah bagaimana kita dengan slogan itu lalu punya semangat untuk bagaimana kita membangun kemandirian bangsa. Unggul, mandiri, unggul, gigih, mandiri. Nah, gigihnya itu tentu kita harus berjuang dengan semangat yang tinggi. Kita akan berjuang untuk kemandirian, kita akan berjuang untuk bisa unggul dan seterusnya. Dan tidak kalah penting berintegritasnya. Unggul, mandiri, gigih, tapi tidak berintegritas menjadi suatu hal yang kurang juga, sehingga
kalau jiwa berintegritas ini juga disematkan ke alumni-alumni kita, tentu sangat lengkap ya, unggul, gigih, mandiri dan berintegritas. Oke. Nah itu berarti ada maknanya masing-masing kata itu sendiri Pak ya. Ya. Tapi secara keseluruhan akan kemudian menjadi satu kekuatan yang besar untuk membangun bangsa dari ya berangkat dari lulusan-lulusan kita. Oke. Nah satu kata tadi Pak, jadi berintegritas. Nah karena kita bicara tentang Zona WBBM ya Pak ya, kita kembali ke kata integritas. Nah sesungguhnya pendekatan dari Pak Dekan sendiri terkait integritas tersebut, ada nggak sih Pak program unggulan yang akan atau sudah dilakukan begitu, yang sudah diluncurkan oleh Fakultas Teknik untuk bisa nantinya mendukung kita menuju zona WBBM tersebut? Ya, oke. Secara prinsip lagi, integritas itu kan karakter ya, budaya. Jadi harus dibentuk melalui sistem. Tidak mungkin lingkungan yang tidak berintegritas itu menghasilkan orang-orang yang berintegritas. Jadi mau tidak mau lingkungan kita, lingkungan fakultas itu juga harus menjadi lingkungan yang berintegritas untuk meluluskan orang-orang berintegritas. Nah, secara implementasi kami menerapkan beberapa sistem yang sebetulnya ini bagian dari edukasi juga, pembiasaan tentang bagaimana kita harus berperilaku berintegritas. Kami meluncurkan satu sistem yang kami sebut dengan Tegak SHE plus I. Jadi Tegak SHE itu Safety, Health, Environment atau K3 tambah integritas. Mekanisme ini mencoba menerapkan ya, peraturan terkait dengan SHE dan integritas secara ketat. Mahasiswa atau sivitas yang lain, dosen juga iya, tendik juga iya, karena pada saat melakukan pelanggaran K3 atau SHE tadi atau pelanggaran integritas itu akan dicatat di sistem kami, menjadi catatan digital, menjadi jejak digital yang itu kalau mahasiswa itu akan muncul di SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, yang itu tentu dampaknya masa depan mahasiswanya menjadi mengkhawatirkan, karena bisa dibayangkan pada saat wawancara cari kerja melihat catatan ini abai terhadap SHE, ini apa yang kamu lakukan dulu, atau melakukan pelanggaran integritas di SKPI-nya ada itu. Ini kok melakukan pelanggaran integritas apa yang dulu dilakukan. Nah itu menjadi mekanisme yang kami bangun. Mahasiswa yang melakukan, mungkin tidak hanya mahasiswa ya, sivitas lah saya menyebutnya, sivitas mahasiswa, dosen, tendik yang melakukan pelanggaran itu akan dicatat menjadi jejak digital. Kalau mahasiswa muncul di SKPI, kalau dosen dan tendik itu dikaitkan dengan penilaian kinerja pegawai DP3. Ya. Tetapi sekali lagi karena ini sifatnya edukatif, mereka yang melakukan pelanggaran itu diberi kesempatan untuk menghapus catatan itu. Kalau pelanggaran terhadap SHE atau K3, maka untuk menghapusnya orang yang melanggar itu harus melakukan kegiatan yang mengkampanyekan tentang SHE. Jadi ikut menjadi ambasador ya, ambasador yang ikut menemukan orang yang melanggar. Jadi kalau dia sudah melakukan itu catatannya akan hilang. Kemudian yang melanggar integritas itu agak berbeda. Jadi kalau melanggar integritas catatan akan ada dan otomatis akan terhapus dalam jangka waktu tertentu. Kita mengkategorikan pelanggaran integritas itu ada tiga level, ringan, berat, ringan, sedang, dan berat. Yang ringan itu akan terhapus otomatis dalam waktu 6 bulan. 6 bulan. Jadi kalau 6 bulan dicatat, jadi melakukan pelanggaran, kemudian dicatat, 6 bulan tidak melakukan pelanggaran, otomatis hilang. Kalau itu sedang, 1 tahun hilang. Kalau itu berat, 2 tahun akan hilang. Nah, kalau kemudian setelah misalnya ini ada kasus mahasiswa baru melakukan pelanggaran integritas
berat, artinya waktunya 2 tahun di tahun pertama, maka sampai tahun ketiga itu catatan masih ada. Oke. Kalau dia kemudian melakukan lagi di tahun ketiga, perpanjang lagi 2 kali masa, jadi 4 tahun masa masa supaya terhapus otomatis. Artinya pasti SKPI akan tercatat akan mencatat ada pelanggaran itu. Jadi itu mekanisme yang kami coba jalankan untuk membiasakan agar kita tertib, kita taat pada ketentuan, pada akhirnya mahasiswa itu punya pengalaman bahwa dulu pada saat kuliah itu berada dalam satu lingkungan yang mendidik untuk bisa terus menegakkan integritas. Oke. Jadi intinya program 3SA ini kalau misalnya saya simpulkan dalam implementasinya nanti seluruh sivitas akan sivitas. Jadi mahasiswa, dosen, dan tendik kena. Oke, dan masa-masa tadi ya kalau mahasiswa ke SKPI, kalau dosen dan tendik kecapaian kerjanya di DP3 ya. DP3. Oke. Nah, kalau ini Pak, berarti dari program 3SHI ini sesungguhnya kan ada tantangan juga Pak ya. Jadi ada pro kontranya pasti. Kalau tadi terkait dengan SKPI, kalau misalkan nanti ada satu orang yang melakukan pelanggaran lagi setelah dia sebelumnya sudah pernah melakukan pelanggaran, itu kan 4 tahun Pak ya, otomatis begitu. Nah, berarti sesungguhnya ini Pak ya, prefer ini kan bagian dari punishment ya. Jadi punishment, sesungguhnya kalau misal Bapak memilih pendekatan teguran atau apresiatif Pak nantinya kalau misalkan ujung-ujungnya dari adanya 3SHI ini tuh Pak. Ya, kalau saya selalu berpandangan bahwa untuk membentuk sesuatu itu memang harus diterapkan aturan secara ketat. Kita bisa membayangkan kalau kita mau mempunyai pisau yang tajam, mau tidak mau pisau itu harus diasah. Diasah itu kan membentuk ya, mengikis. Ada sesuatu yang harus kita lakukan. Kalau sifatnya hanya anjuran, saya tidak yakin itu akan berjalan. Ini sebetulnya bukan punishment juga, tetapi kita tidak akan memberikan punishment, kita hanya mencatat. Pencatatan. Ya, pencatatan saja. Siapapun melanggar, kita tidak akan menghukum istilahnya, mempunish, tapi mencatat. Jadi catatan itu mau dianggap atau tidak akan merugikan. Kalau tidak menganggap itu hal yang merugikan, ya silakan. Oke, siap Pak. Nah, berarti sesungguhnya nanti kan kalau misalkan ini Pak, contohnya kasus ada satu tendik terkena pelanggaran gitu Pak ya. Nah, itu akan berdampak pada kinerjanya beliau. Nah, berarti nanti yang kena juga akan fakultas Pak. Nanti kalau misalkan ada satu atau bahkan beberapa tendik sekaligus gitu Pak kan. Nah, jadi utamanya itu sebenarnya capaian kinerja atau tetap integritas Pak? Dua-duanya saya pikir ya. Tetapi integritas saya pikir yang utama. Saya pernah membaca satu quote yang ditayangkan di Videotron kita yang sangat menarik, bahwa waktu itu. Tapi intinya kalau kita berhasil tapi dengan cara yang tidak baik, misalnya ujian nilainya bagus tetapi dilakukan dengan mencontek, itu nggak ada maknanya. Oke. Jadi intinya esensinya ke situ Pak ya. Tetap integritas ya. Oke. Nah, harapan dari Pak Dekan terkait kita sudah punya program 3SHI yang ini diluncurkannya sejak tahun berapa Pak? 2023 akhir ya. Oh iya, 2023 akhir betul. Nah, kita sudah punya berarti sekitar hampir 2 tahun ya Pak ya? Hampir 2 tahun kita punya program 3SHI. Nah, harapannya apakah ini nantinya akan menjadi program yang sama terus? Kan Pak Dekan nanti akan ada masanya gitu ya. Nah, jadi harapan Pak Dekan untuk jangka panjang melalui apa yang sudah Pak Dekan bangun saat ini itu seperti apa Pak? Yang coba saya pribadi lakukan adalah internalisasi konsep 3SHI ini di seluruh sivitas. Kami beberapa kali melakukan diskusi, melakukan audiensi dengan para tendik bahwa kita melakukan ini untuk tujuan yang sangat mulia, mendidik lulusan-lulusan supaya menjadi orang yang berintegritas.
karena tadi kekhawatiran tentang banyak pejabat kita yang kita menilai banyak yang tidak berintegritas, dan kita Fakultas Teknik ingin menyumbang calon-calon pemimpin masa depan dari Fakultas Teknik menjadi orang-orang yang berintegritas. Kenapa saya bisa yakin seperti itu? Karena mahasiswa yang kuliah di UGM ini tentu merupakan mahasiswa-mahasiswa yang sangat berbakat tinggi. Masuk UGM itu tidak mudah, Fakultas Teknik sulit. Artinya mereka punya bakat yang sangat tinggi, punya peluang menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Kalau kita tidak membekali mereka dengan karakter berintegritas, maka saya merasa Fakultas Teknik gagal dalam menjalankan misi dan visinya. Oke, berarti tadi saya masih teringat pada prinsipnya ini Pak ya, kita tidak akan mentoleransi pelanggaran. Ya, itu konsepnya, bahwa pelanggaran sekecil apapun tidak akan diabaikan di Fakultas Teknik. Oke. Nah, kita juga tentunya pasti akan berharap hal-hal semacam ini tidak hanya berlaku di kita sendiri di Fakultas Teknik, harapannya bahkan di adaptasi di fakultas lain gitu Pak ya, atau bahkan di instansi lain gitu. Kalau itu saya nggak terlalu berpikir, saya hanya berpikir di Fakultas Teknik, maksud saya karena saya saat ini sebagai dekan tentu menginginkan fakultas yang terbaik. Perkara nanti akan diimplementasikan di tempat lain tentu itu hal yang lain. Kebetulan saya juga menjadi ketua Forum Dekan Teknik Indonesia ini yang periode yang kedua, sudah hampir 4 tahun, dan di dalam forum dekan itu anggotanya saat ini lebih dari 200 dekan Fakultas Teknik Indonesia dari Sabang sampai Merauke ada. Saya selalu menyampaikan tentang konsep-konsep bagaimana perguruan tinggi harus berperan dalam menegakkan integritas di masing-masing kampus. Saya selalu sampaikan itu. Oke. Berarti Bapak sebagai Ketua Forum Dekan Teknik se-Indonesia, kita harus mencoba untuk menjadi pionir Pak ya, dalam setiap hal. Dan ya ini adalah salah satu contoh apa yang bisa kita berikan kepada yang lain. Nah, ada pesan mungkin Pak untuk seluruh sivitas terkait integritas, mungkin beberapa kalimat terakhir. Baik, secara prinsip lagi bahwa integritas itu hanya bisa dibangun kalau semua sivitas menyadari itu. 1-2 orang tidak akan bisa menciptakan lingkungan yang berintegritas. Oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh sivitas Fakultas Teknik, dosen, mahasiswa, tendik, untuk mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan Fakultas Teknik yang berintegritas untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang berintegritas. Oke, terima kasih banyak Pak Dekan. Sekali lagi ini adalah bentuk komitmen kita menuju zona WBBM ya Pak ya. Harapannya kita bisa meraih predikat tersebut, zona integritas wilayah birokrasi bersih melayani ya, zona WBBM. Nah, mari dukung Fakultas Teknik untuk bisa mencapai predikat tersebut. Saya juga seperti Pak Dekan mengajak seluruh sivitas untuk kita bersama-sama bahu-bahu ya Pak ya, bahu-bahu untuk bisa menciptakan lingkungan yang berintegritas di Fakultas Teknik UGM. Nah, mungkin sekian pada episode podcast Grafika kali ini. Jangan lupa untuk selalu saksikan podcast Grafika di YouTube-nya Fakultas Teknik juga. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Grafika.